Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, halo saudara pemirsa, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di Sekilas Infomu. Ya, bersama si Mas Kum sebagai peliput berita. Ya, seputar Gebiar Muktamar, ya, edisi hari Ahad 30 Oktober 2022. Ada kegiatan tablik akbar bersama Ustadz Haji Dr. Andes Jamaluddin Ahmad M. Psikologi, Ketua LPJR Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam rangka Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang dirangkai dengan kegiatan pembukaan atau Grand Opening Suryamat Muhammadiyah Blora. Ya, bagaimana dengan keadaan Anda? Ya, semoga kita tetap semangat dan gembira, sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kecukupan hidup kepada kita. Ya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, semoga pula kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah harapan kita semuanya. Suryamat di lingkup kantor PDM Blora ini mau diresmikan, sementara masih tutup. Ibu-ibu Aisyah ini lagi standby di lingkup Suryamat Blora. Ibu Aisyah ini. Saudara pemirsa, bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah lingkup kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Blora, telah diadakan tablik akbar Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 dan dilanjutkan dengan Grand Opening Suryamat Muhammadiyah Blora yang dihadiri oleh para senior atau sesepuh bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah Blora. Juga segenap pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah, PCM serta pimpinan ranting dan tamu undangan lainnya. Dengan kehadiran sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah ini, tentu bisa dijadikan contoh oleh kaum muda, serta ya tentunya bisa menambah semangat ghiroh beragama dan berorganisasi.
Para pendahulu kita telah mewakafkan baik tenaga, pikiran maupun hartanya di Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah bisa maju. Maka itu segala bantuannya diucapkan terima kasih. Muhammadiyah masa depannya harus lebih maju dari sekarang. Ya, ini bergantung dari pimpinan. Demikian sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Haji Ngastoyo di acara Tablik Akbar menyambut Muktamar ke-48. Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Blora, Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Blora, beserta tamu undangan yang berbahagia semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat serta sempat sehingga kita dapat menyaksikan tabligh akbar dalam rangka gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 sekaligus grand opening Suryaman Muhammadiyah Blora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beliau dulu pernah menjabat wakil bupati Blora. Dan Ibu Aisyah sesepuh Ibu Aisyah satu Ibu Hajah Soekardi, saudara Bu, sepuh sendiri di sini pun menyemangati yang muda-muda sehingga memberi biro beragama dan berorganisasi. Yang kedua, sesepuh kami Ibu Lutfi Ugil Al-Qadri, saudara Bu. Yo, bersepuh timbangan itu yang pulos sing nomor itu kan saya bisa Ibu Sugeng Rautu IEDM, Masya Allah, sami sesepuh sanesipun sing boten saged sebat setunggal Ustaz mugi-mugi ingkang minulya dados berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rausin koyo renyuh sesepuh rawuh Ibu Aisyah sepuh rawuh, Bapak-bapak Muhammadiyah rawuh, luar biasa pengajian iki dan menika. Mugi-mugi sing nonton besok dadi sepuh ya kaya sesepuh kita ini. Nek ngeten iki wis mati ya Allah. Kula mboten kinten nek sepuh ini sepuh kersa rawuh dalam kondisi sakit. Mbah Ugil pakai jagat rawuh ya Allah. Nek sing ora sing enom gak rawuh kebangetan. Nah, apabila pada Bapak Ibu dan saudara sekalian semua yang rawuh di majlis ini, majlis Tabligh Akbar Gemar Kegiatan Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48 dalam grand opening Suryamat Muhammadiyah Blora. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu. Pertama-tama yuk kita puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka pengajian akbar dalam menyambut kegiatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 dirangkai nanti pembukaan atau launching Suryamat luar biasa. Nah, itu kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian semuanya saya tulis rawuh aturan lenggah ingkang sekeco pantresor terhadap menapa ingkang dipunaturaken panitia Gimkur niku tok boten enten sanesih. Pramila insyaallah Muhammadiyah bisa tegeng, Muhammadiyah bisa besar, Aisyah bisa besar, itu dari kita semua. Saya 2-3 tahun yang lalu kalian bapak-bapak PBN
Beliau semua mengatakan, saya wakafkan tenaga saya dan pikiran saya dan harta benda yang ada saya wakafkan kepada Muhammadiyah supaya Muhammadiyah lebih maju untuk masa depannya. Amin. Masya Allah. Catur itu, nek orang diniati wakaf di Muhammadiyah, gedung ini dibangun mulai zamannya Pak Sutopo, zamannya Pak Mustaqim jadi gedung dakwah. Terus zaman yang periode sekarang bisa menjadi masjid, bisa beli tanah 1,3 M, bisa mendirikan Suryamat dan isinya. Ini adalah bantuan Bapak Ibu Saudara semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Kamilau itu semua bantuan yang diberikan kepada Muhammadiyah hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Muhammadiyah pada masa depan harus lebih solid, lebih maju daripada sekarang. Tergantung pimpinan yang akan datang, insya Allah akan bisa. Dan alhamdulillah ini kemarin mendapat dari Muhammadiyah, mendapat bantuan balai latihan kerja komunitas 5 tempat, 1 di At-Tajid Cepu, 2 di PDM Blora yang saya tempatkan di Sain dan STKIP, dan yang ketiga di pimpinan cabang Asia, yang keempat di Randu Blato, dan yang kelima nanti di Menden, yang keenam belum nanti musuh. Anggarannya belum cukup. Ini upaya apa? Anak-anak kita ini yang masa-masa kerja nanti bisa dilatih oleh tim dari Balai Latihan Kerja Muhammadiyah. Ini semua disuguhkan untuk anak-anak bangsa ini. Untuk itu marilah bersama-sama kita bergirah, bersemangat untuk memajukan umat, bersama-sama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, bersama-sama pimpinan daerah Aisyah. Muhammadiyah harus maju, pantang bendera sudah di atas, bendera sudah dinaikkan, pantang diturunkan dan pantang menyerah. Haram hukumnya Muhammadiyah itu tidak maju di Indonesia. Itu ini sangat berterima kasih sekali pada Bapak Ustaz Ahmad, Bapak Ustaz Haji Muhammad Jamulin Ahmad. Kami harap nanti untuk bisa maringi tausiah kepada panjenengan semua, dan kami harap panjenengan semua tidak boleh mundur sebelum selesai, sebab nanti dari panitia pendiri Suryamat itu akan memberikan voucher. Vouchernya nanti diganti di Suryamat. Kalau nama voucher apa buatan Pak? Barangnya kebantuan udah senang loh. Jadi ya cuma serawe tak kuwi, tapi kok ya ditambahin biar Suryamatnya makin maju. Mohon maaf. Lho saya pimpinan daerah Muhammadiyah bisa bagi ini itu jadwal semuanya itu pimpinan daerah Muhammadiyah dan Asia itu orang tok bayaran sigar di Nolosono, orang hanya perjuangan melulu ini umat masa depan. Insya Allah inilah yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat berkah lahir dan batin, sehingga nanti sampai ujungnya selamat, tidak ada hal yang hilang. Saya kira itu Rasulullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada tim paduan suara dari pimpinan cabang Aisyah Blora. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Blora adalah juara 2 dalam rangka lomba paduan suara kegiatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni penyerahan hadiah lomba paduan suara dalam rangka Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blora. Mohon kepada nama-nama yang kami sebut untuk bisa maju ke depan atau perwakilan. Juara harapan 3 tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Keburan. Juara harapan 2 tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Jati. Juara harapan pertama tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Jepang. Mohon kepada 3 pimpinan cabang atau perwakilan kepadanya kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Dilanjutkan foto bersama dengan paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Cepu kepada yang mewakili untuk bisa maju ke atas panggung. Juara kedua dari tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Blora. Kepada yang mewakili untuk bisa maju di atas panggung. Dan untuk juara 1 lomba paduan suara adalah tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kunduran. Kepada beliau untuk bisa maju di atas panggung. Mohon kepada Bapak Haji Sukesno MPI untuk bisa menyerahkan piala dan piagam penghargaan juara 3 kepada Ibu Hajar Sofiani Anas SPI yang ketua untuk pimpinan Aisyah Kabupaten Blora untuk dapat menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada juara 2 dari tim paduan suara pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Blora. Saudara pemirsa, Islam yang berkemajuan sudah disebut langsung oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak dahulu. Ya, tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yaitu pertama untuk dakwah yang memajukan dan menggembirakan umat. Lalu yang kedua, memajukan dan menggembirakan cara berkehidupan sesuai ajaran agama Islam bagi anggota-anggotanya. Orang Muhammadiyah agar berkomitmen sungguh-sungguh dalam memakmurkan anggota ataupun keluarga Muhammadiyah. Keluarga Sakinah Mawaddah punya fungsi dalam dakwah dan pengkaderan. Demikian ujar Ustadz Dr. Andes Haji Jamaluddin Ahmad M. Psikologi dalam tablik akbar di lingkup PDM dan PDA Kabupaten Blora. Dari hasil penelitian Ketua LPJR Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa ranting dan cabang Muhammadiyah itu dikatakan maju yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mengelola masjid dengan baik dan pengajian rutin yang makmur.
Dengan membonceng Kop Mubalik Muhammadiyah, maka pengajian dan masjidnya menjadi makmur. Lalu yang kedua, membiasakan silaturahmi dan memiliki kebersamaan yang kuat. Tidak hanya silaturahmi formal, tapi juga non-formal. Yang ketiga, tingginya partisipasi Angkatan Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Aisyah dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah. Ranting atau cabang akan maju kalau didukung angkatan mudanya. Yang keempat, melaksanakan rapat secara rutin dan sering. Rapat untuk mencari masalah dan mencarikan jalan solusinya. Lalu yang kelima, ranting ataupun cabang itu mampu bermuhammadiyah serta gembira. Kemudian yang keenam, punya semangat kreatif, inovatif, dan solutif. Itulah beberapa ciri bahwa ranting atau cabang Muhammadiyah itu maju. Mari kita semarakkan masjid-masjid kita bagi anak-anak atau angkatan muda untuk bersemangat bermuhammadiyah. Yang saya hormati Wakil Bupati 2005. Terus ya Pak? Oke. Lajeng Bapak Sutarman, Bapak Bukra Al-Qadri, Pak Zamura, Bapak Heru, dan Bapak Sudiono. Terus ya Pak? Terus sesepuh dan senior Aisyah hadir di sini Ibu Hajah Sunarti. Oke. Kemudian Ibu Lutfi Al-Qadri. Kemudian Ibu Subroto Yusuf. Serta keluarga besar Muhammadiyah dari cabang dan ranting yang saya hormati. Yang paling awal, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur adalah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya dapat hadir di majelis yang mulia, majelis pengajian Tabligh Akbar, majelis yang mulia, majelis silaturahmi dan majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Diadakan di tempat yang mulia. Ini atasnya masjid. Gitu Bapak Ibu? Dan saya yakin Bapak Ibu sedaya rawuh di sini dengan niat ikhlas, niat yang mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, niat yang mulia, hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia pripun Pak Jamal? Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau yang mulia karena pangkatnya, kasihan yang tidak punya pangkat. Kalau yang mulia karena jabatannya, kasihan yang tidak punya jabatan. Kalau yang mulia karena hartanya, kasihan yang tidak punya harta. Allah Maha Pengasih Penyayang siapa saja. Bintang 1 sampai bintang 7. Obat. Bintang berapapun, jabatannya apapun, punya harta dikit atau banyak, tua atau muda, asal bertakwa, itulah manusia yang paling bertakwa. 4 bulan terakhir kita melihat
Bagaimana pangkat yang tinggi bukan memuliakan tapi malah menghinakan. Hina karena apa? Karena akhlaknya rusak. Pangkat yang tinggi tidak didukung oleh akhlak yang mulia, nilai ketakwaan, akhirnya pangkat berubah bukan memuliakan tapi malah menghinakan. Mengertos bro? Kasus nomor niku itu menyadarkan pada kita sing do duwe pangkat ojo kemlinti. Ojo kemlinti kalau rakyat, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya pangkatnya tambah dhuwur, semakin rendah hati terhadap rakyat dan semakin tawadhu terhadap sesama manusia. Apalagi sombong di hadapan Allah, tidak mungkin. Bawa jalan. Kalau lihat nanti punya pangkat, kalau ini punya pangkat, saya pernah punya mobil dinas, kalau punya sopir dan sebagainya. Polisi. Ternyata pangkat gak jamin. Polisi. Yang hartanya banyak juga demikian. Polisi medal. Tidak menjamin memuliakan dirinya. Tadi ngomongnya Bu, kecantikan. Bu, kalau wanita usia sudah 40 tahun ke atas, ribut Bu? Makin cantik. Nah, sama bapak-bapak juga begitu. Kalau sudah 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas. Nah, pemain sepak bola top dunia pun kalau 40 tahun ke atas paling jadi pelatih, nggak mungkin lagi jadi pemain top dunia. Petinju sehebat apapun, kalau udah 40 tahun ke atas, dia kalah bukan oleh musuhnya, tapi kalah oleh dirinya sendiri. Maka bersyukur Allah menghargai kita karena akhlak kita dan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya baru sowan resmi dalam acara berdiri di Blora pertama kali Pak Bronto, beliau tadi nanya kula, Pak Jamal ini yang keberapa ini? Kalau ke Blora sering kula dolan sering Pak. Ada beberapa bekas anak buah saya dulu di Polda Sulut, itu dan ada yang jadi Kapolsek, pernah ada Kapolres ini anak buah saya dulu. Ya. Tapi itu main saja Pak. Tapi kalau acara resmi Muhammadiyah atau kabar baru pertama kali di Blora ini. Kalau sowan PDE beberapa kali. Ini Bapak, karena saya baru sowan Bapak itu pertama kali, izinkan saya Pak Aruf memperkenalkan diri. Jangan sampai nanti ada intel mencurigai saya. Jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad. Nama resmi Muhammad Jamaluddin Ahmad, nama bapak saya. Bapak saya Ahmad Sofyan Saleh. Bapak usia 86 tahun, sesepuh Muhammadiyah Klaten. Muhammad Ahmad Sofyan Saleh, Mbah Sofan, Mbah Naik, yang dulu kepala KUA. Asli kula Klaten, sakniki makan wonten Piyungan Bantul. Bapak Ibu, pekerjaan kula sehari-hari seorang psikolog. Psikolog niku wong Jawa sok nyebut ahli jiwa. Bukan gambar jiwa, Bu. Ahli jiwa. Gambar jiwa. Terus tugas formal diamanai Muhammadiyah dados salah seorang direksi utawi wakil direktur di PKU Muhammadiyah Cepu. Sudah 5 tahun. Boten terasa karena kenal Ibu Aisyah sing cantik-cantik tadi itu. Yang nyanyi Ibu Aisyah Cepu cantik-cantik itu. Gak terasa sudah tepuk tangan Aisyah Cepu. Itu terasa bercepu sampai 5 tahun. Kalau rumit ngerangkep, ya direksi di Cepu, kalau direksi di PKU Bantul. PKU Bantul. Pernah ngerangkep wakil rektor Universitas Dr. Aminoto Jogja, wakil rektor 2. Nah,
Universitas Cokro Aminoto II. Terus direksi ten PKU Cepu, wakil rektor dan Cokro Aminoto Jogja Universitas Islam, salah satu umat Islam. Lajeng sebelum di PKU Bantul, saya salah seorang direktur selama 9 tahun di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat. Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 9 tahun. Rumah Sakit Islam Jakarta itu Bapak miliknya dan dikelola oleh pimpinan pusat langsung, pimpinan pusat Muhammadiyah, seperti sekarang PKU Cepu sementara dikelola langsung oleh PP Muhammadiyah Pramila kok ditugaskan di PKU Cepu. Lajeng sebelum di Rumah Sakit Islam Jakarta, saya seorang perwira menengah polisi, polisi. Kalau Jenderal Sampu itu angkatan 94, saya 91. Jadi saya seniornya. Kalau saya masih aktif, mungkin Putri Chandrawati, Pak Sambu yang meriksa saya. Pemeriksaan psikologinya kan semua diperiksa psikologinya. Dulu kasus-kasus aneh-aneh dari bom Bali, terus kasus Ria Eden, Yaminuddin, kasus kriminal tingkat tinggi, sebagai psikolog saya pasti terlibat dalam pemeriksaan. Termasuk saya menulis pengantar untuk Kapolri ketika terjadi bom Bali, itu saya yang ngasih pengantar hasil pemeriksaan. Alhamdulillah sekarang sudah polisi bekas. Kalau pensiun dini tahun 2007 ketika menjadi kepala psikologi Polda Jambi, pensiun dalam usia 37 tahun. Sama dengan Pak AHY, putranya Pak SBY, pensiun dalam usia sekitar itu. Pak AHY yang sekarang ketua partai Demokrat. Itu pensiun dini seperti saya. Pensiun dini atas permintaan sendiri. Mengapa? Alasannya banyak. Karena saya tidak mau jadi Ferdi Sambo. Bukan guyonan aja. Alasan satu dari sekian alasan, saya ingin kembali ke jalan yang bukan jalan yang saya pilih. Saya ingin kembali ke Muhammadiyah. Kalau kembali ke jalan yang benar, yang di polisi salah kabeh. Karena polisi yang baik masih banyak, polisi yang hidup apa adanya masih banyak. Gara-gara ulah oknum, polisi yang baik dijuluki Ferdi Sambo. Sakit bu. Kalau saya jadi polisi aja Ferdi Sambo. Gara-gara ulah, gitu. Setitik rusak susul sebelah. Nah Bapak Ibu, itu Lorien alumni pendidikan ABRI, bukan pendidikan polisi. Saya pendidikan perwira biasa ABRI, perwira biasa ABRI. Terus mahasiswa hampir lulus diambil oleh Mabes ABRI dan Mabes Hankam, kemudian dikasih beasiswa, kemudian untuk terima beasiswa dididik militer di Angkatan Laut Surabaya selama 4 bulan. Lulus pendidikan militer, kembali ke kampusnya masing-masing, menyelesaikan. Saya menyelesaikan psikolog, dokternya menyelesaikan dokter, apotekernya menyelesaikan apoteker, dan seterusnya. Nah, itu Bu. Terus, apa? Begitu lulus, turun pangkat Letnan 1, kuliah pangkat Letnan 2, dapat gaji, dapat beasiswa. Nah itu. Nah Bapak Ibu, itu cerita pekerjaan. Nah sekarang lo juga mengelola sebagai BPH NBS Prambanan Yogyakarta. Lanjut yang kedua, masalah latar keluarga. Jadi saya pensiunan resmi
Pamen Polri, pernah pendidikan militer di Angkatan Laut, polisi berdiri sendiri, kalau dados polisi. Lajeng bapak-bapak pensiunan polisi, pensiunan tentara menurut Undang-Undang Pertahanan Keamanan meskipun pensiun dia adalah tentara cadangan. Nah, terus sewaktu-waktu nanti saya dipanggil ada perang antara Rusia dengan misalnya, kalau dipanggil harus siap Pak, karena tentara cadangan itu undang-undangnya begitu. Tapi setelah melihat berat badan saya mungkin pasang angkat Pak Jalan, gitu Pak. Latar belakang keluarga, kenapa penting keluarga? Karena setiap muktamar Muhammadiyah selalu menetapkan program gerakan keluarga sakinah menjadi program resmi. Muktamar Aisyah dan Muktamar Muhammadiyah selalu menjadi keputusan. Berarti maksud dan tujuan Muhammadiyah itu akan susah tercapai kalau para warga Muhammadiyah keluarganya tidak sakinah. Keluarga sakinah seperti apa? Sudah diterbitkan buku oleh Aisyah. Keluarga sakinah itu apa? Yang tidak punya bukunya itu baca bisa di PHIWM. PHIWM apa Bu? Yang bisa angkat tangan? Yang bisa angkat tangan Bu? PHIWM apa? Angkat tangan. Pedoman hidup. Yang bisa angkat tangan Bu? Tidak jangan dikonek angkat tangan. PHIWM apa Bu? Pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Angkat tangan aja Pak. Kalau IPM ngerti nih. Ibu-ibu, saya yakin tahu semua PHIWM itu adalah pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Dibaca bab keluarga. Di situ fungsi dan peran keluarga Muhammadiyah, keluarga Asia punya peran dua, dakwah dan perkaderan. Nah, terus semua keluarga Muhammadiyah punya fungsi berdakwah, meskipun bukan mubalik, bukan ustadz, semuanya punya tugas dakwah. Kalau nggak bisa ceramah, dakwahin apa? Tersenyum, apa Bu? Ceria, sumringah, apian karo tonggo, ngejane masjid, sosial kemasyarakatan, itu juga dakwah. Keluarga dakwah. Yang kedua, fungsi keluarga sakinah di Muhammadiyah adalah perkaderan. Ojo nganti bapak ibu aktif nang Muhammadiyah lali didik putra putrinya menjadi kader Muhammadiyah dan Aisyah. Dulu banyak seperti itu. Bapak ibu aktif nang Muhammadiyah, putra putri ini belas serang kenal Muhammadiyah. Bahkan ketika ibunya meninggal, bingung ngundang wong liya kon ngedusi ibu anaknya satu pun gak ada yang bisa memandikan bapak ibunya. Padahal sunahnya pripun Bu? Nah, bapak ibu pun tahu semua. Itu keluarga sakinah termasuk mendakwahi anak-anaknya agar ngerti cara beribadah yang benar, termasuk tata cara pengeluaran jenazah orang tuanya. Kon jadi imam ora iso nyeluk wong liya, imam ngono bapak ibuku yang meninggal. Kaderisasi. Ya Bu, meskipun tidak sekolah di Muhammadiyah, kenalkan Ortum IPM, IMM, Pemuda, NA, ajak ngaji kalau di Cepu setiap Ahad pagi. Saya yakin di tempat lain juga ada pengajian-pengajian, ajak mereka sehingga yang berangkat bapak, ibune, anak-anaknya. Kenal Muhammadiyah. Setelah itu kalau nikah, carikan mantu, carikan jodoh yang sama-sama mau aktif di Muhammadiyah, mau aktif dakwah, mau aktif ngaji di Perserikatan Muhammadiyah. Itu salah satu bentuk keluarga Muhammadiyah adalah keluarga kader. Kula niki korban ibu-ibu Aisyah.
kurban kebaikan. Ibu mertua saya itu Pak, dia sudah punya niat dan ketetapan, anakku tak niati yang nikah kudu karo apa mantu, calon mantu sing gelem aktif dan peduli dakwah lewat Muhammadiyah. Maka kula parani, kula sowan calon mertua gitu. Begitu kula ngelamar langsung ditekoki Nak Jamal aktif ke Muhammadiyah. Gue sih itu. Kula jawab, kula sakniki Bu, kula diamanai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketua Umum IPN Pusat Nak Jamal. Bu, alhamdulillah. Langsung putrinya ditanya, piye nduk kowe gelem ra karo Mas Jamal? Terus calon istri saya bilang, terserah ibu. Kalau terserah ibu berarti oke. Nah gitu Pak, akhirnya saya dapat istri saya, anak aktivis Aisyah dan Muhammadiyah, bapaknya ketua PCM 2 periode, ibunya ketua Aisyah 2 periode, kakaknya ketua NA, kakak iparnya ketua pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau rapat pleno cukup di rumah saja. Itu cabang Muhammadiyah terkecil di Jawa Tengah, karena cabangnya hanya tingkat kelurahan, rantainya gerumbul-gerumbul RW itu. Namanya cabang Pandansari di Banyumas. Yang punya marching band HW pakai musik bambu dan band itu Pak. Yang PBR kalau ada acara sering undang ini, itulah cabang mertua saya, cabang paling kecil tapi punya marching band terkenal se-Jawa Tengah. Nah, itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti kalau mau cari mantu yang mau aktif di Muhammadiyah. Bukan masalah salah benar, tapi lebih mempertimbangkan mandorot dan manfaat. Coba yang bito-bito, anaknya bingung kok. Bapak ibu bito, lain. Terus nikah, rumah tangganya akan jadi rumah tangga lain-lain. Begitu punya anak, anaknya juga lain-lain. Sensor atau bu anaknya. Kalau kita sama-sama efektif, energinya digunakan, pikirannya digunakan untuk sama-sama berjuang lewat Perserikatan Muhammadiyah. Bukan masalah yang lain salah atau tidak. Karena aliran sesat pun akan menikahkan anaknya dengan sesama aliran sesat. Serius ini Bu. Paham apapun pengennya kalau nikah juga dengan orang yang satu paham. Lah lucunya banyak orang Muhammadiyah malah melupakan fungsi keluarga di Muhammadiyah itu. Maka kula saya praktekkan begitu saya pensiun, lajeng aktif kembali di Muhammadiyah. Begitu punya anak saya sekolahkan di Muhammadiyah, SD-nya mau roboh, papanya pelakunya udah jebol, muridnya tinggal sedikit. Namanya SD Muhammadiyah Kukusan 1, sekolah Islam pertama di Kota Depok, berdiri 1942. SD Muhammadiyah Kukusan, pelan-pelan kita perbaiki, saat ini sudah jadi SD Muhammadiyah favorit di Kota Depok. Nah kalau SD mau mati kita gak mau memperbaiki, terus siapa lagi saya sekolahkan anak saya di sini. Lulus MBS Prambanan atau selesai, ada yang di SMA Brand Science dan seterusnya. Kalau pengen mempraktekkan buku yang ditulis ibu-ibu Aisyah. Bapak Ibu. Sekarang anak saya, 4 anak kami, bukan anak saya, anak kami, karena produksi bersama itu. Produksi bersama Pak. Anak lo pun papa. Sing telu niku anak mbok nom, anak istri muda, yang satu yang nomor 4 itu anak istri tua. Mengapa terjadi seperti ini? Karena saya dulu pernah 7 tahun tidak punya keturunan. Pramila wajar kalau
dari 4 anak itu 3 dari istri muda, 1 dari istri tua. Ibu-ibu aja wajahnya langsung memerah sebenarnya. Maksudnya ibu-ibu 3 dari istri muda itu maksudnya meskipun 7 tahun waktu itu belum dikasih titipan anak oleh Allah, tapi istri saya akhirnya melahirkan anak Mafaza Mazura setelah pulang haji. Salah satu doanya dijabahi, istri saya hamil. Diparingi 3 Mafaza Mazura Hasmi, itu dari istri muda saya. 8 tahun kemudian istri tua saya melahirkan anak keempat. Selisih 8 tahun. Anak 1, 2, 3 itu anak istri muda. Semua anak hamil dari istri muda itu lahir ketika pangkat saya sudah komisaris, sudah mayor. Kalau mayor lebih punya anak. Itu anak dari istri muda. Kenapa? Meskipun terlambat 7 tahun, kalau istilahnya terlambat, sebenarnya boten. Tapi ketika anak kula niku dilahirkan oleh seorang istri yang usianya belum 40 tahun. Berarti masih muda. Itulah istri muda saya. 8 tahun kemudian, selisih 8 tahun, istri tua melahirkan anak keempat. Karena ketika anak keempat lahir, selisih 8 tahun, usia istri saya sudah hampir 42 tahun. Berarti sudah tua. Pun paham dereng? Bojo kula pinten? Ibu-ibu Aisyah kembali tersenyum. Ibu-ibu Aisyah itu, bapak kau sudah dengan muda tua 1, 2 itu wis kemropok. Suaminya video call terus. Sekarang kula tidak punya lagi istri muda. Karena istri muda sudah jadi. Saat ini sing rawuh niki istri tua atau istri muda? Angkat tangan, yang istri tua angkat tangan. Wabah istri tua. Ternyata NA orang sing rawuh, orang sing teko. Ini keprihatinan kita. Karena rata-rata pengajian Aisyah, pengajian umum Muhammadiyah dihadiri rata-rata istri tua. Itu tanda ada titik dakwah tertentu yang dakwah Muhammadiyah itu kurang menarik untuk kalangan 40 tahun ke bawah. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah Bapak Ibu, saya kira itu saja. Sekarang langsung materi. Bapak Ibu, Kiai Haji Ahmad merumuskan tujuan Muhammadiyah dalam statuta atau statuta Muhammadiyah. Beliau menulis maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia, Nederland. Yang kedua, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan cara berkehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam bagi lid-lidnya. Siapa ibu yang bisa ngulangi? 200.000? 100.000? Ada yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Ibu, maksud dan tujuan Muhammadiyah perhatikan kata yang menarik, memajukan dan menggembirakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah naik haji ke Mekah 2 kali, usia 15 tahun berangkat haji, terus pulang, tidak lama lagi berangkat haji lagi, kemudian terus pulang, ya. Setelah itu merintis lahirnya pergerakan Muhammadiyah. Tahun 1912 berdirilah Perserikatan Muhammadiyah, dan pada tahun 1914 beliau menuliskan maksud tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata istilah Islam yang berkemajuan itu sudah disebut langsung oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah,
membaca kitab-kitab para ulama, beliau berkesimpulan maksud Al-Quran, maksud ajaran Rasulullah itu adalah agar apa? Umat Islam maju, gembira menjalani kehidupannya, dakwahnya berkemajuan dan menggembirakan, isi dakwahnya juga memajukan dan menggembirakan. Pengajaran berkaitan dengan metodologi, teknik, strategi, cara dakwah, sarana prasarana itu pengajaran. Pelajaran berkaitan dengan materi, kurikulum dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, kita harus selalu memikirkan mana cara dakwah, strategi dakwah yang tepat sesuai zaman yang berkemajuan, isinya juga demikian. Saat ini kaji keluarkan ngerti, Bapak Ibu, di Muhammadiyah punya aplikasi resmi organisasi napa mboten yang kebutuhan apa saja, tanya jawab dan sebagainya bisa kita cari dapat. Punya enggak? Enggak punya. Berarti apa? Dalam satu sisi dakwah Muhammadiyah itu ketinggalan. Sekarang akan saya tanya, jadwal sholat digital wonten mboten di Muhammadiyah? Tidak ada. Terus Al-Quran digital Muhammadiyah ada nggak? Bapak-bapak pernah baca Al-Quran digitalnya yang buatan Muhammadiyah? Tidak ada. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kalender Hijriah gitu, digital sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Takjid ada nggak? Belum ada. Maka anak-anak muda harus kita ajak memikirkan ini. LPJ-LPP Bapak-bapak menginisiasi ya, aplikasi namanya Salamu. Belum selesai 100%, baru sekitar 60%, tapi sudah bisa diunggah di Play Store. Bapak Ibu buka Play Store, diketik Salamu, wonten lambangnya huruf S, Salamu bawahnya Salamu. Itu aplikasi yang dibuat LPJ-LPP yang keluar jadi ketuanya, yang itu nanti kita cita-citakan dados referensi acuan warga Muhammadiyah di cabang Ranting, lihat jadwal sholat, khutbah Jum'ah, tuntunan doa, tanya jawab takjil, gitu Bu. Ustadznya siapa, pengajian Muhammadiyah se-Indonesia Ranting mana, tanggal berapa, yang isi siapa, siaran langsung atau tidak, semuanya bisa dibuka di situ. Dereng diresmikan, tetapi sudah boleh diuji coba oleh Bapak Ibu. Anak-anak muda tolong bantu bapak-bapak yang rantingnya punya pengajian, cabangnya pengajian, langsung hubungi adminnya Salamu biar pengajian dengan misalnya Ahad pagi cepu langsung disiarkan di YouTube atau Facebook, itu nanti lewat aplikasi bisa dipersai, ditonton warga cabang Ranting se-Indonesia. Kalau saya ke Irian Jaya buka aplikasi Papua Jayapura pengajian, akan muncul oh hari ini ada pengajian di Ranting mana di Papua. Jadi bukan tidak kemana saja, bisa mencari saudara kita yang sedang ngaji pengajian Muhammadiyah. Karena salah satu keluhan orang cabang Ranting adalah Pak Jamal aja ngurungokke radio Muhammadiyah pun mboten wonten. Di Blora ada di Muhammadiyah? Pernah ada. Ada apa? Pernah ada, Pak. Pernah ada. Oke. Muhammadiyah Klaten punya radio sampai 2. Tapi belum maksimal dipakai media Adalah dengan YouTube, Pak. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Itu Medsos. pengajarannya teknologinya maju dan menggembirakan. Jadi kalau mau di aplikasi semua khutbah Muhammadiyah, khutbah Majelis Takjid ada di sini. Cabang ini mau dan sudah bisa diuji coba sekarang. Maju pengajarannya, pelajarannya, isinya juga harus dipikirkan agar maju.
Yang kedua, memajukan dan menggembirakan cara berkehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam bagi anggota-anggotanya atau lead-leadnya. Nah, terus Bapak Ibu, bermuhammadiyah itu berislam. Maka cara kehidupan kita harus sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu berkaitan dengan berislam. Kalau bernegara, ya sesuai dengan tata aturan kita hidup bernegara. Baca kepribadian Muhammadiyah. Ada 10 kepribadian, salah satunya adalah Muhammadiyah menaati, menghargai peraturan negara yang sah, perundang-undang negara yang sah, dan seterusnya. Berkemajuan. Maka kalau bangga bersyukur PDM Blora satu persatu sudah mulai muncul amal usaha unggulan berkemajuan. Yang paling terkenal apa? SMK Muhammadiyah 1. Terus sudah ada lagi PKU Muhammadiyah Cepu, PKU Muhammadiyah Blora gedungnya pun wanyar. Alhamdulillah. Randu Blatung lagi diperjuangkan, mudah-mudahan jadi rumah sakit PKU Muhammadiyah insya Allah. Pernah mulai amal kebanggaan PDM Blora baru akan diresmikan. Kenapa? Suryana calon yang akan kita resmikan. Mudah-mudahan ini kebanggaan kita. Kita dukung semuanya. Suryamat tidak akan hidup maju berkembang kalau orang Muhammadiyah tukune tetap neng neng A atau neng I. Insya Allah kalau mereka sepakat semuanya belanja di sini atau di minimarket yang dari Muhammadiyah, gitu. Di Cepu ada Suryamat juga, di PKU ada Sehatmat, di Kedungtuban ada Mulyamat. Kalau mengikhlaskan dirinya belanja di situ, mesti hidup dan berkembang. Ada sebuah ranting tokomu atau suryamu, kita sebuah ranting sehari saja omsetnya 15 juta. Namanya ranting Gading Klaten. Suryamunya minimal sehari 12 juta, rata-rata 15 juta. Di cabang Limpung, namanya toko kita, toko Muhammadiyah, sehari rata-rata 18 juta. Mengapa? Karena warga Muhammadiyah, aku ora bakal tuku neng Bentio selama tokoku masih ada barangnya. Toko ini nanti juga begitu nasibnya, walaupun pengalaman Pak. Kalau warga Muhammadiyah tidak punya komitmen bersungguh-sungguh, ora bakal subur. Sepakat Bapak Ibu? Siap belanja Bu? Kasih belanja ibu-ibu. Karena duitnya bapak-bapak, duitnya ibu-ibu, duitnya ini Pak Ribun Pak. Ini sing nyebabke bapak-bapak niku mati luwih cepet 3 tahun. Enggak percaya ibu-ibu? Di Indonesia ini harapan hidup tertinggi di Indonesia di Yogyakarta. Provinsi harapan hidup tertinggi di Yogyakarta. Harapan hidup tertinggi dibagi 2, ibu-ibu dan bapak-bapak. Harapan hidup wanita, harapan hidup pria. Setelah diteliti ternyata ibu-ibu harapan hidupnya rata-rata lebih panjang 2,5 tahun sampai 3,5 tahun. Ibu-ibu rata-rata lebih panjang umur. Selamat ya ibu-ibu, panjang umur. Bapak-bapak jadi pendek umur, salah satu sebabnya juga gara-gara ibu-ibu. Boten-boten guyonan saja. Wanita memang diberi hormon yang berbeda dengan pria, diberi kromosom yang berbeda dengan pria, yang membuat wanita jauh lebih tangguh menghadapi tekanan hidup yang sangat sulit. Kalau nggak percaya, ibu-ibu suami istri menikah terus punya anak,
putrane loro. Gitu? Sing kuat gendong, sing kakung napa sing putri? Bapak-bapak yang pendekar seperti saya pendek dan kekal. Nah, betoke pempengan, tapi begitu anaknya sakit gendong setengah jam saja sudah tidak mampu. Betul Bu? Tapi ibu yang kelihatannya lemah, anaknya sakit, gendong berjam-jam sambil berdiri saja kuat. Kenapa Bu? Karena ibu punya energi untuk itu. Rela mengorbankan apa saja, yang penting anaknya sehat. Rela mengorbankan apa saja, yang penting putranya jadi orang untuk jadi hewan. Bu Topo sehat walafiat. Ibu, putranya bapak, putranya banyak. Saya kenal semua putranya Bu Topo. Salah satu sesepuh Muhammadiyah di Cepu dan di Bluro. Rela melakukan apa saja, yang penting anaknya sukses. Itulah keluarga Sakinah Muhammadiyah. Saya kira ibu tersebut di sini yang depan juga sama saja. Rela melakukan apa saja. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah apa namanya, agar kita kemudian hidup sesuai dengan tuntunan Islam, termasuk masalah rumah tangga. Ibu-ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita untuk menjadi apa di masa depannya. Maka Aisyah, organisasi perempuan yang melahirkan anak-anak muda muslimah yang berkemajuan. Harapannya sih ojo mung ibune yo sak anak keturunan, seperti doa gitu yang dituntunkan oleh Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah menuntunkan pada kita agar kita, khususnya umat Islam, terlebih lagi keluarga Muhammadiyah, berjuang agar dirinya jadi ayah ibu yang soleh dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Maka kita berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati. Salah satu caranya bagaimana? Doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Semua itu dimulai dari sholat. Oh Ahmad, siapa tadi yang mampu ke masjid dan berangkat ke masjid sama putra putrinya, angkat tangan. Betul, angkat tangan, nggak ketahuan, nggak ketahuan banyaknya. Bu, saya keliling ke Indonesia, rata-rata masjid Muhammadiyah jamaah subuhnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini di PP lagi diperbincangkan tentang lembaga yang khusus nantinya mengurusi masjid. Entah digabungkan di majelis tabligh atau majelis pesantren rencananya, tapi ada majelis khusus, lembaga khusus yang memikirkan masjid agar masjid-masjid Muhammadiyah jadi masjid yang makmur. Seperti contoh di Banjarmasin Al-Jihad, di Sragen Al-Falah, di Jogja Jogokarian itu ranting, Al-Jihad Banjarmasin itu cabang, Al-Falah Sragen itu PDM. Yang Al-Jihad Banjarmasin itu PCM, rata-rata sholat berjamaahnya 800 sampai 1000 orang setiap sholat 5 waktu. Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04. Jamaah itu Bu, 800 sampai 1000 sholat 5 waktu. Pengajiannya 1 bulan 56 kali di masjid itu. Dipanggil. Infaknya 1 pekan 80 juta. Dari mana 80 juta? Dari sholat 5 waktunya rata-rata 40 juta, dan dari Jumatan sekali Jumatan 40 juta. Masjid Al-Jihad sekali Jumatan 40 juta. Kalau di Bluro nggak usah 40 juta. Pinten? 60
4 juta sekali Jumatan udah hebat ya. Padahal itu masjid cabang. Pengajiannya makmur, jamaahnya makmur, dananya makmur, sampai punya 6 ambulan 1 cabang. Dari 6 itu 2 adalah mobil Alphard terbaru. Ambulannya mawon mobil Alphard terbaru. Nggak mau mati aja butuh ambulan apik. Maksudnya Bapak-bapak, setelah saya dialog dengan mereka, saya buat film tentang cabang ini. Pripun apa maksudnya Pak? Muhammadiyah itu melayani dakwah dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Islam itu untuk semuanya, bukan hanya untuk orang bawah. Ya bawah, ya tengah, ya atas. Itulah dakwah Muhammadiyah. Termasuk di Cepu, di Blora, dakwahnya ya kalangan bawah, kalangan menengah, juga kalangan atas. Nah Bapak Ibu, itulah kita bermuhammadiyah. Penutup, tadi pengantar langsung penutup. Saya selaku Ketua LPJR sudah mengadakan penelitian bersama teman-teman, menemukan bukti rumusan mengapa sebuah cabang Muhammadiyah, sebuah ranting Muhammadiyah itu menjadi cabang dan ranting yang maju, berkemajuan dan menjadi unggulan nasional. Bapak Ibu, kita akhirnya menemukan temuan hasil cabang ranting Ubud. Setiap tahun LPJRPT mengadakan lomba namanya cabang ranting Ubud nasional. Lomba cabang ranting nasional setiap tahun. Karena COVID hanya terlaksana 4 kali Pak. Apa itu yang membuat Muhammadiyah itu maju di berbagai tempat? Yang pertama, cabang ranting yang maju itu selalu memiliki masjid yang dikelola dengan baik dan memiliki pengajian rutin yang makmur. Masjidnya makmur, pengajiannya juga makmur, semuanya begitu. Yang juara-juara nasional itu semuanya ketemu itu. Jadi kalau mau cabang ranting maju, Muhammadiyah di Blora maju, mari kita hidupkan masjid-masjid Muhammadiyah, pengajian-pengajian Muhammadiyah. Kita hidupkan. Yang dekat sini Bapak ada namanya cabang Blimbing. Itu pengajian akad paginya rata-rata 3.000 sampai 4.000 orang setiap ahad pagi. Mengapa maju? Di samping punya pesantren, mereka punya Kor Mubalik Muhammadiyah KMM. Bapak Ibu perlu tahu, para ketua cabang PJR di dalam ADART, dalam keputusan utama, Kor Mubalik Muhammadiyah itu menjadi syarat wajib keberadaan sebuah cabang. Jadi cabang itu belum dianggap sempurna cabangnya ya, kalau belum punya Kor Mubalik Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah Pemuda. Kor Mubalik Muhammadiyah itu meliputi semuanya, bisa dibaca di aturan Muhammadiyah. Kor Mubalik Muhammadiyah di Blimbing itu Kor Mubaliknya saja jumlahnya 300 orang tingkat cabang. Pada Blimbing itu kecamatannya Polokarto. Di Polokarto ada 2 cabang, namanya Blimbing, yang satu Bekonang. Bekonang itu tempat kelahiran Ibu Amin Rais, istrinya Pak Amin Rais, lainnya di Bekonang. Hanya separuh kecamatan, Kor Mubaliknya 300 orang. Kokangnya laporan terakhir ke saya 400 orang. Satu cabang kokangnya 400. Berarti apa Bu? Mubaliknya banyak, anak-anak mudanya aktif di Muhammadiyah banyak. Maka pengajian rame, masjidnya makmur. Itu temuan Pak. Monggo sekarang di Cepu, di mana-mana kita hidupkan pengajian bareng-bareng Muhammadiyah Aisyah, pemuda IPN. IPN jangan hanya datang kalau pengajian IPN, tapi juga datang ketika pengajian Muhammadiyah.
Kalau begitu pasti makmur. Oke, Bapak Ibu, itu temuan pertama. Oke, Pak. Yang kedua, temuannya apa Bapak? Membiasakan silaturahmi dan memiliki kebersamaan yang kuat. Biasa silaturahmi, ketemunya tidak hanya ketika rapat, ketemunya tidak hanya ketika sedang pengajian. Maka Pak Mas Toyo tadi terharu, sesepuh-sepuh pejuang Muhammadiyah rawuh itu menjadi contoh yang sepuh saja mau silaturahmi, padahal seharusnya yang muda yang lebih aktif untuk silaturahmi. Maka ngendikane Pak Mas Toyo penting, mari kita biasakan budayakan silaturahmi, jangan hanya ketemu ketika acara-acara resmi. Kalau ketemunya hanya di acara resmi, rapat dan sebagainya, begitu rapat biasanya berkelahi. Cepu punya cukup pengalaman untuk itu. Tapi alhamdulillah Cepu sekarang kembali sehat, semuanya sudah semangat. Insya Allah tidak lama lagi menjadi cabang unggulan nasional. Amin. Amin. Lanjut di Bali ini yang keterlaluan. Makanya pengajian kudu hidup biar hati kita terasa seringlah silaturahmi, Bapak-bapak, sehingga kita tahu oh Pak Mas Toyo sedang sakit, sesepuh kita sedang sakit, ditengok disowani, itu silaturahmi. Kekuatan Muhammadiyah bukan pada struktur organisasinya, tetapi pada orang-orang pengurusnya, aktifnya yang terbiasa silaturahmi. Kemudian yang ketiga, Bapak, tingginya partisipasi angkatan muda Muhammadiyah dan Aisyah dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah. Kalau Aisyah nggak usah diragukan, tapi yang muda-muda ini yang harus kita pikirkan. Saat ini Bluro niku kok kami pinten orang, pinten berapa jumlahnya satu kabupaten? Kira-kira ibu-ibu yang dari Kunduran, ini mau Kunduran? Kok kami mau pinten Kunduran? Kok kami ada 100? Bahkan 50? Dan 50 ada? Saya nggak tanya Pak Asol ya. Kunduran Banten? Ada. Terus Cepu, lokamnya ada 50? 30? 20? Ada 20? Nah, Pak, ranting nitian tempatnya Pak Busro Kodas itu salah satu ranting nasional unggulan nomor 2. Kokamnya satu ranting jumlahnya 300 kokam. Dulu itu basis LDI, tapi karena dakwah Muhammadiyahnya maju, kokamnya sekarang 300. Anak-anak muda itu membuktikan ranting maju kalau didukung banyaknya anak-anak muda aktif. Masa depan Muhammadiyah masih ada. Bapak Ibu jangan menganggap lagi anak-anak muda itu terlalu anak kecil. Sejarah membuktikan 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, ketika sabda itu disampaikan, 10 sahabat itu Bapak-bapak tidak ada yang usianya lebih dari 40 tahun. Ribut Bu? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tidak ada yang usianya ketika sabda itu disampaikan usianya lebih 40 tahun. Gimana rinciannya? 2 orang usianya 30 sampai 40 tahun. 2 orang usianya 20 sampai 30 tahun. 6 orang usianya berapa Bapak Ibu? 6 orang usianya 10 sampai 20 tahun. Jadi 6 orang dijamin masuk surga, usianya belum 20 tahun. Bapak-bapak bisa
bisa bayangkan anak IPM pemuda belum usia 20 tahun seperti apa. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, kader-kader sebelum 20 tahun sudah menjadi pejuang Muhammadiyah yang luar biasa. Karena suksesnya dakwah Rasulullah, suksesnya dakwah Ahmad Dahlan didukung oleh anak-anak muda. Mungkin, jadi orang. Terus yang keempat, melaksanakan rapat secara rutin dan sering. Mungkin ngapet kalau mau. Bu, aneh nih ketemu-temuannya Bapak. Jadi hidup matinya sebuah organisasi dilihat apa? Bapak Ibu? Mungkin. Rapatnya sering atau tidak? Semakin jarang rapat organisasi itu berarti jadi tampar hampir 7. susah hidupnya. Semua cabang ranting yang maju mesti punya rapat rutin bahkan sering. Jadi tampar tangan. Cepu rapatnya berapa kali sekali? Seingat saya setiap malam Jumat atau apa itu? Kalau Aisyah hari apa Bu? Rutin seminggu sekali. Kunduran Aisyahnya rapat berapa kali seminggu? Ayo. Kalau mau maju minimal rapatnya sepekan sekali. Lah aja rapatin nopo atau Pak Jamal rapat kok seminggu sekali. Kalau nggak ada yang dirapatkan tetap rapat. Rapatnya tugasnya mencari masalah. Apa Bu? Rapatnya mencari masalah. Orang mungkin 7. Setelah sering rapat itu masalah muncul, Bu. Contoh muncul problem di Muhammadiyah misalnya cabang X, cabang Jati atau Menden atau mana. Problem pertamanya hampir rata-rata sama, anak-anak muda kurang tertarik aktif di Muhammadiyah. Betul atau betul? Problem yang kedua, rata-rata masjid Muhammadiyah tidak mampu dan sepi jamaah. Betul atau betul? Ya. Kecuali yang tidak. Rata-rata itu berarti ada yang tidak. Terus apa lagi, Bu? Rata-rata guru sekolah Muhammadiyah lebih-lebih TK gajinya jauh di bawah. Masalah buat Ibu? Masalah. Berapa mulai? Loh, kalau rapat nanti ketemu banyak masalah. Kalau jarang rapat seperti tidak ada masalah. Berapa mulai? Banyak pernikahan anak warga Muhammadiyah tidak nikah sesama aktivis. Betul atau betul? Betul. Dan masih banyak lagi. Rata-rata di Blora ini lazismunya belum jalan di cabang-cabang. Betul atau betul? Betul. Gitu. Nah, bagaimana ada lazimnya? Itu sering-seringlah rapat. Gunung Pring itu ranting yang sangat maju di Jawa. Pernah seminggu niku rapatnya itu. Berarti hampir tiap hari saya tanya Pak Jamal, saya itu kami ranting ini pernah seminggu 7 kali. Caranya itu Pak Jamal. Kami WA, kami telepon pengurus Muhammadiyah. Malam ini sholat maghrib di musola ini, di masjid ini milik ranting. Semua pengurusnya datang ke situ, mimpin sholat berjamaah. Setelah sholat sunnah, doa sholat sunnah, kemudian ketua rantingnya buka rapat bersama warga Muhammadiyah. Ada masalah apa di sini? Nopo wonten sing bayar SPP tidak kuat? Apa ada warga Muhammadiyah yang sedang kesulitan ekonomi? Nopo wonten? Itu dicatat oleh pimpinan ranting. Yang bisa diputuskan di situ diputuskan, ya. Yang belum bisa diangkat rapat di malam Jumat. Jadi ranting Gunung Pring itu hari bermuhammadiyahnya setiap malam Jumat. Rapatnya rutin malam Jumat di luar rapat-rapat yang setengah informal itu Bapak Ibu. Dan setiap rapat disiapkan makanan yang paling enak. Kemarin Ibu Aisyah sudah datang ke ranting Gunung Pring,
Kenapa kok ranting itu bisa maju? Setiap rapat pokoknya makan. Ini saksinya Pak. 56 warga Muhammadiyah tersebut jadi saksi kenapa ranting keji yang warganya tidak ada 1% punya pabrik kayu lapis, jamaahnya 500 orang setiap ngaji pagi, ranting yang warganya tidak ada 1%. Warga Cepu sudah 56 orang tahu langsung keji dan Gunung Empring, dua-duanya punya acara makan. Bahkan di ranting keji di luar rapat rutin setiap malam Jumat makan bersama warga Muhammadiyah yang tadinya hanya pengurus sekarang sudah 170 orang kumpul makan ngobrol silaturahmi bermuhammadiyah dengan gembira. Terus yang kelima, ranting cabang itu mampu bermuhammadiyah dengan gembira. Bapak Ibu, ini penting. Ojo nganti rapat-rapat Muhammadiyah mulai rapat malah dong uringan. Mulai tekan dalamnya piambak. Istrinya kaget, suaminya marah-marah. Wah, aku pendapatku apik-apik, ora disetujui nek rapat. Wong goblok kabeh. Lah setiap rapat Muhammadiyah kok suaminya selalu pulang nesu-nesu. Lah kan bojone susah Mas. Ya setiap rapat kok nesu-nesu. Wis rasa rapat. Loh, maka jadikan rapat Muhammadiyah itu forum yang menggembirakan. Maka di PHIWM sebelum rapat wajib dalam bahasa PHIWM dimulai dengan bismillah, diawali dengan kuliah kultum gunanya untuk mendinginkan yang panas, mengendorkan yang kenceng, mencairkan yang beku, meluruhkan yang angel-angel itu. Kalau peserta rapat sudah mesem guyu, rapat dimulai. Tapi kalau sudah kultum, tetap dong semut, rapatnya ditutup. Silaturahmi, ada masalah, baru kemudian nanti rapat lagi. Bapak Ibu bisa lihat LPCRPP, foto-foto rapat itu semuanya tersenyum gembira. Kalau sudah kurang semangat, saya unggah di grup, di Facebook, di WA, buah durian. Nah, kalau sudah diunggah buah durian, pengurus LPCR semuanya datang. Karena apa? Pengurus LPCR semuanya mau senang buah durian. Sampai seragam LPCR saja ini pohon durian. Nanti seragam yang baru di sini akan ditambah buah durian. Nah, ini seragam resmi LPCR yang diresmikan Pak Idar Nasir. Seragam cabang baru. Ini Bapak Ibu bermuhammadiyah dengan gembira. Ibu Aisyah habis rapat pulang tersenyum. Biar suaminya bahagia. Bojoku setiap rapat Aisyah, pengajian Aisyah, mulai hatinya seneng, wajahnya sumringah. Sering-seringlah aktif di Aisyah. Itu gunanya bergembira dalam bermuhammadiyah seperti yang diinginkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insya Allah. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, ciri cabang ranting yang maju adalah nomor punya semangat kreatif, inovatif dan solutif. Itulah tajdid di tingkat cabang dan ranting. Bu, sering rapat, kreatif, inovatif, solutif. TK Aisyah kudu maju. TK Aisyah yang paling maju di sekitar kita itu TK milik PCM Lipung Batang, Pekalongan, Batang. TK Aisyah muridnya hampir 500 TK-nya. Pada warga Muhammadiyah Lipung tidak ada 1% dari jumlah penduduk. Tapi TK-nya muridnya hampir 500, gedungnya megah, setiap kelas ada kamar mandinya luas ukuran 3 meter kali 2,5 meter, ada air hangatnya, mandi air hangat. Warga non Muhammadiyah tertarik di situ, akhirnya tertarik ngaji di
Muhammadiyah akhirnya jatuh cinta pada Muhammadiyah karena kreatif, inovatif, TK-nya dikelola dengan baik. Padahal warganya tidak ada satu persen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka Gebiar Muktamar, mari kita semarakan pengajian-pengajian, masjid-masjid, kita hidupkan lagi gerakan anak-anak muda, kita libatkan mereka agar Muhammadiyah terus tumbuh dan berkembang, insya Allah sampai akhir zaman, insya Allah. Sebelum ditutup, saya mengajak salam cabang ranting nasional. Kalau nanti saya bilang ranting, jawabnya itu penting. Ini di baju saya yang paling bawah, ini ada tulisan ranting itu penting, cabang harus berkembang. Kalau saya bilang ranting, jawabnya Itu penting. cabang Harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Saya ulangi. Maka wabar betul Pak. Ranting Itu penting. cabang Harus berkembang. Muhammadiyah. Sukses dunia, sukses akhirat. Persoalannya kalau hanya modal mulut Muhammadiyah gak akan maju. Maka harus modal amal perbuatan, amal usaha, modal bergerak berjuang. Kalau mengke matur ranting, jawabnya itu penting. Penting itu digenggam. HP penting banget. Penting digenggam. Penting nggak Bu? Hadiahnya nanti penting nggak? Duit penting nggak? Nah, yang penting-penting mesti digenggam. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pindah dari rumah, tidak kerja, tidak rapat, HP-nya ketinggalan di rumah, balik apa betul? Sehingga bapak-bapak menibuk. Bapak-bapak kalau dengan keluar rumah, pindah rumah, keluar, kemudian HP-nya ketinggalan balik ke rumah, ambil HP betul? Disusul enggak? Bapak-bapak gaya betul deh. Tapi kalau bapak pergi keluar rumah, istrinya ketinggalan di rumah, balik betul? HP itu mengalahkan istri, maka cemburulah pada HP. Itu yuran mawon. Yang penting ranting itu penting. Gedung PP bisa hebat, gedung PWN hebat, gedung PDM hebat. Tapi kalau rantingnya mati, Muhammadiyah sebagai gerakan sebenarnya sudah mati. Pak Erlandiko, ranting adalah the real Muhammadiyah. Muhammadiyah sesungguhnya jadi ranting dan cabang itu. Kalau rantingnya mati, cabangnya mati, hanya organisasinya yang hidup, tapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah sesungguhnya sudah mati. Maka ranting itu penting. Mari kita berjuang menghidupkan ranting. Terus kemudian yang kedua, cabang harus berkembang. Berkembang itu gini Pak. Berkembang itu begini. Cabang harus berkembang. Berkembang itu tambah banyak, menyamping. Seperti saya ini. Cabang berkembang. Baik yang sudah mandi atau tidak mandi, berkembang. Nah, benar gitu. Karena cabang kita baru jumlahnya 57% dari jumlah kita mahal. Targetnya PP bisa 70%, masih kurang 13% lagi. Mari kita berjuang, kita tambah cabang jumlah dan kualitasnya. Cabang harus Berkembang. Muhammadiyah Sukses dunia, sukses. Dunia dikuasai. HP masih buatan Cina dan Korea. Padahal UMM sudah bisa buat HP. SMK Muhammadiyah Borobudur sudah bisa buat seluruh jenis mobil yang ada di Indonesia. Tapi belum bisa diproduksi massal karena apa? Kebijakan pemerintah belum ke sana. Mudah-mudahan suatu saat nanti kebijakan pemerintah berbasis sekolah-sekolah kejuruan sehingga mobil bisa dibuat oleh Muhammadiyah. Dunia dikuasai untuk kepentingan akhirat. Nah, kalau nanti kalau matur Muhammadiyah sukses dunia, Sukses akhirat. Oke? Oke. Tes dulu. Alright.
Ranting Itu penting. cabang Harus berkembang. Muhammadiyah. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Amin. Allahumma Demikian amin. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan, semoga Pak Master dan seluruh pengurus sehat walafiat selalu. Amin. Pak Sepuh, Senior Madya, Pak Subroto hingga Pak Giono, mudah-mudahan sehat walafiat, tetap bisa menemani membimbing kita semua. Ibu-ibu Asia juga demikian. Semoga Allah memberkahi muktamar sukses, melahirkan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang amanah, yang memajukan Muhammadiyah dan Indonesia. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryaman yang akan dilaporkan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Puji Suharjo MPDMN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah ekonomi ini menjadi amanah Muktamar Makassar dan juga Muswil pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi amanah. Walaupun ini sudah akhir akan habis jabatannya, tetapi amanah ini harus dilaksanakan. Walaupun mungkin kalau terlambat, mungkin terbadur. Tetapi kita ingin mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Jadi intinya PDAM Blora berupaya untuk berusaha membuat amal usaha kaitannya dengan bidang ekonomi. Kami mewakili badan pembina. Badan pembina itu kalau dalam kaidahnya kaidah tentang ekonomi atau tentang BUMN. BUMN itu apa? BUMN. Iya. Badan usaha milik Muhammadiyah. Itu kalau akan mendirikan harus ada badan pembina. Badan pembina itu atau badan atau panitia pendiri. Yang saat ini ketua pendirinya adalah Pak Sujono. Kemudian sekretarisnya juga saya, anggotanya Pak Suradi, kemudian Pak Budi Sudiarso, Pak Sopyan. Itu panitia pendiri Badan Usaha milik Muhammadiyah. Alhamdulillah izin sudah kita urus, notaris sudah beres, kemudian perizinan di pemerintahan sudah beres karena saya. Jadi kita sudah resmi izin pemerintah menggunakan nama PT Surya Mustika Sejahtera. Jadi BUMN PDAM Blora namanya apa Ibu? PT Surya Mustika Sejahtera. Nah, maksud saya baru yang kita lakukan pada hari ini adalah Surya kemudian 17 milik cabang, kemudian 90 outlet mitra se-Jawa Timur. Nah, kita dulu. Kemudian hari ini perjalanan jauh ya. Hari ini akan diresmikan pada awalnya penggalangan dana infak mukoyat. Infak mukoyat itu infak tunai yang dimiliki atau diserahkan kepada PDM. Alhamdulillah ada yang 200.000, ada yang 1 juta, bahkan ada hamba Allah yang menyumbang 100 juta. Kemudian semuanya berkumpul kurang lebih 121 juta sekian. Nah, kemudian KSDM dikebiri bisa mikro sampai 250 juta sebagai modal awal. Nah, saat itu juga dibangunkan gedung oleh hamba Allah yang tahap pertama, dibangunkan gedung tanpa ya pokoknya media karena nggak punya nanti bangun gedung, tidak pernah rapat bangun gedung, tapi sudah dibangunkan.
Yang tahap pertama dibangunkan, kemudian diwakafkan kepada PDM. Jadi ibu-ibu, itu yang tahap pertama itu bukan biaya PDM, karena saya juga tidak pernah narik kepada cabang-cabang. Itu adalah wakaf hamba Allah. Cuma nilainya pinter, pokoknya berarti bukan nilainya, nominalnya uang, tapi diserahkan sebagai wakaf hamba Allah sebagai modal soriamat. Kemudian untuk membuka soriamat ini cabang-cabang kita rembukan pada cabang-cabang. Kemudian amal usaha supaya menanam saham. Nah, kemudian disepakati amal usaha sekolah, rumah sakit menanam saham yang pada waktu rapat ditetapkan tipe A. Tipe A itu modal awalnya 722 juta. 722 juta tipe A. Pada waktu yang ditetapkan malah lebih dari 1 bulan. Ternyata ngumpulin duit angel. Hanya terkumpul lebih 432 juta. Tetapi kemudian kita memberanikan diri ke Ponorogo. Pak, 2.000 semene. Ini bisa dibuka toko orang. Jadi semuanya sakononya tetap dibuka dulu. Yang penting toko buka dulu. Tidak harus tipe A. Sehingga hari ini alhamdulillah dengan kemampuan yang ada, sambil jalan sambil mengembangkan akan kita resmikan atau kita buka toko kita. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh keluarga dan mungkin juga simpatisan yang mau, marilah rapatkan barisan untuk membentuk jaringan ekonomi umat dalam rangka menuju kemandirian umat. Bahkan nanti kita jadikan ajang untuk bertemunya konsumen dan produsen. Ibu-ibu Aisyah yang memproduksi apa saja nanti bisa dipasarkan di toko kita, dipasarkan. Nanti bila beli, ya harganya monggo. Dan kemudian kita sudah membentuk pengelola. Barangkali pengelola ya, kita kenalkan pengelolanya. Untuk direktur tokonya Mas Jody, Mas Jody. Nah, bukan ini kita kenalkan, ini pernah berusaha bukan, betul kenalkan orang percaya. Ini adalah Mas Jody dari lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan komunikasi internasional, hubungan internasional. Jadi ini orang dari nomor dikongan, tapi karena cintanya Muhammadiyah, ini mau ngurusi nomor Muhammadiyah. Kemudian yang satu adalah Mbak Anissa, sarjana penerapan akuntansi. Alhamdulillah, jelasnya kita tidak membuka lowongan jasa terbuka, tapi kita banyak mata-mata mencari potensi. Alhamdulillah, diberikan pas orangnya. Ini makanya ini pengelola toko kita Pak Jody ini sudah banyak pengalaman bekerja di mana saja di PT-PT swasta. Pokoknya berani ribuan dia terus metu. Ambil PT-PT ribuan metu. Kemarin waktu dinas oleh Renova itu kan nangis. Dan mudah-mudahan nanti di Muhammadiyah berkiprah untuk mengembangkan ekonomi Muhammadiyah. Ini Mas Jody. Ini jamaah pulau dari Masjid Taqwa. Terus setiap saat ketemu ada Masjid Taqwa itu bahasa murah. Ini Mas Jody Pak. Kalau Mas Rai ini nanti persiapan ini saya selalu serahkan sepenuhnya kepada PT Surya Mustika Sejahtera, yaitu nanti direkturnya Pak Budi Setiarso, direkturnya. Kemudian komisaris utamanya Pak Joko, ketua panitia. Komisaris utamanya Pak Joko, anggota komisaris yang adalah Pak Suradi bidang keuangan dan Pak Sufyan. Kemudian saya selaku wakil anggota RUPS, rapat utama pemegang saham dari PT KINA, PT Surya Mustika Sejahtera. Dan terus pulau belajar, semuanya belajar tentang PT, tentang perseroan. Itu semuanya belajar, namun niat kita baik, kita tidak ingin mencari apa-apa kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo belajar sambil berkhidmat di Suryamu atau di Suryamat Muhammadiyah Blora. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang ada di depan gedung Suryamat.
Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat mengikuti peresmian atau grand opening Surya Mat atau PT Surya Mustika Sejahtera Muhammadiyah Kabupaten Blora. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sesepuh kita ini Mbak Jamura digandeng Pak Kis lagi memasuki Surya Mat ya, yang baru saja diresmikan oleh Pak Jamal Ahmad ya. Ya, kita coba untuk masuk suasana surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suasana Surya Mat yang baru. Nah, kasihnya baru. Antri. Silakan. Wah, ini Pak Suratinya ini. Mbak Jamura. Silakan dibandingkan. Surya Mat, komplek kantor PDM Blora baru saja resmi. Yang tadi dibuka oleh Pak Jamal Ahmad Jamaluddin MPSI. LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Sekaligus tadi ngisi pengajian akbar ya. Oke. Nah, ini mbak-mbaknya. Bu Rohani. Hah? Tidak tahu Ibu. Biar Bu. Nah, ini bagian kasir ya. Ya, silakan warga Muhammadiyah atau masyarakat umum bisa belanja di Surya Mat ya. Alhamdulillah ini sudah mulai. Ya. Nah, ini anak-anak lagi perdana memasuki Surya Mat. Oke. Nah, ini banyak barang-barang kebutuhan yang bisa dibeli di sini. Nah, ini full para jamaah nih. Nah. Oke pemirsa, kita sudahi sampai di sini dulu bersama si Maskum yang lagi meliput kegiatan pengajian akbar dan juga peresmian Surya Mat lingkup kantor PDM Blora ya. Alhamdulillah.